Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia di SD dan MI. Bersama saya Miftah sebagai host dan telah hadir narasumber kita, yaitu Saudara Sultan. Apa kabar Saudara Sultan? Sebelumnya saya akan menjawab salam Pak Miftah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik pada hari ini. Terima kasih telah mengundang saya pada podcast kali ini. Sama-sama. Baik Mas Sultan, semoga diskusi kita hari ini dapat menambah wawasan para pendengar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia SD dan MI tentunya. Sebelum kita membahas materi lebih dalam, saya ingin menanyakan ke Mas Sultan mengenai penjelasan yaitu yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SD dan MI. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD dan MI ya? Pembelajaran bahasa Indonesia di SDMI merupakan proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan keterampilan berbahasa siswa yang meliputi keterampilan menyimak, berbicara, kemudian membaca, memirsa, maupun menulis. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada penguasaan teori kebahasaan, tetapi juga menekankan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu memahami informasi, menyampaikan ide, dan berkomunikasi secara baik dan satu. Berarti fondasi kita dalam belajar tentang bahasa Indonesia itu adalah ada 4 ya, ada 5 mohon maaf, ada menyimak, berbicara, membaca, menulis dan menulis kurang lebih ya. Ya. Baik, kita akan lanjut. Mengapa pembelajaran bahasa Indonesia ini sangat penting bagi siswa SD dan MI? Menurut saya adalah karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar utama ya dalam proses pendidikan. Hampir seluruh mata pelajaran di SD dan MI menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Makanya kemampuan berbahasa yang baik akan membantu siswa memahami pelajaran lain dengan lebih mudah. Nah, seperti itu. Dan saya setuju dan sepakat sih, karena di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu juga kita harus berperan untuk meningkatkan kemampuan literasi ya kurang lebih ya. Dan juga berpikir kritis, kita juga harus kreatif dan menemukan pemecahan masalah yang ada sebagai guru maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Dan baik, kita sekarang masuk ke materi ajar ya. Apa materi ajar yang menurut sampean atau contoh materi ajar sehingga nanti akan menemukan sebuah media metode yang dapat diindikasikan ke guru atau ke siswa? Mungkin bisa dijawab. Untuk materi ya, materinya itu fakta dan opini. Oke, fakta dan opini. Baik. Mungkin bisa dijelaskan fakta itu apa, opini itu apa? Fakta adalah sebuah informasi atau pernyataan yang kebenarannya itu dapat dibuktikan berdasarkan data bukti kenyataan yang terjadi, seperti itu. Dan opini adalah pendapat, tanggapan, atau penilaian seorang terhadap suatu hal yang belum tentu benar dan dapat berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Seperti itu. Berarti kalau fakta itu benar-benar sesuai dengan data, sesuai dengan kenyataan. Iya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kalau opini berarti kayak menurut saya kayak pernyataan orang gitu ya. Iya, tapi belum tentu itu kejadian seperti itu. Kayak hoax gitu lah. Oke. Ya maksud sih. Mungkin Mas Sultan bisa memberikan contoh ya fakta dan opini yang dekat dengan kehidupan siswa SD dan yang dekat dengan kehidupan siswa. Di sini saya
Misal contoh nih, faktanya dulu deh. ini kan ada HP. Nah, Eh, saya meletakkan HP di saku saya. Saya mempunyai HP. Itu betul apa enggak menurut Anda? betul. Karena apa? Karena di sini ada HP yang ada di saku gitu loh. Nah, seperti itu. Itu berupa itu adalah fakta. Nah, seperti itu. Nah, coba saya kalau tidak menyakui HP di saku saya, terus saya bilang saya punya HP, itu termasuk opini atau fakta? Opini karena belum dibuktikan dalam bentuk fisik. Nah, belum ada fisik atau kenyataannya gitu kan, seperti itu. Baik. Ya baik, mungkin kita lebih ke tujuannya ya, tujuan siswa apa, misalnya hikmah atau tujuan yang memang didapatkan siswa ketika setelah mempelajari fakta dan opini, nantinya akan memunculkan sebuah metode gitu. Mungkin tujuannya agar apa gitu? Dampak bagi siswa. Iya, dampak bagi siswa terkait dengan materinya. Tujuannya adalah agar siswa itu mampu membedakan informasi yang benar berdasarkan bukti dengan informasi yang berupa pendapat. Nah, kemampuan ini itu sangat penting karena siswa-siswa saat ini itu kan banyak yang melihat sosial media dari HP maupun televisi. Nah, itu kan belum tentu apa itu mana yang opini, mana yang fakta. Nah, seperti itu. Berarti memang siswa itu harus mampu membedakan informasi yang benar dan salah. Mungkin terkait dengan itu kita bisa lihat di kasus yang ada di TikTok. Keseringan itu adalah AI. Jadi kita pun ya sebagai guru atau siswa itu terkadang memanipulatif bahwa video itu sebuah kenyataan, ternyata itu hoax atau itu yang mungkin menjadi masalah kita. Tapi mungkin dengan itu, dengan kita memberikan metode atau media nantinya akan dijawab oleh Mas Sultan, akan meminimalisir keadaan yang sudah terjadi pada saat ini. Mungkin metode pembelajaran apa yang cocok terkait dengan materi fakta dan opini menurut Mas Sultan? Untuk metode pembelajaran yang cocok pada materi fakta dan opini itu menurut saya metode diskusi kelompok ya. Karena materi fakta dan opini itu membutuhkan kemampuan menganalisis. Nah, melalui diskusi, siswa dapat saling bertukar pendapat, kemudian memberikan alasan, dan menentukan apakah suatu pernyataan termasuk fakta dan opini. Dan metode ini juga membuat siswa lebih aktif dalam bidang mendengarkan penjelasan guru. Berarti menurut Mas Sultan metode yang cocok itu adalah metode diskusi, nantinya siswa diminta untuk menganalisis suatu kejadian. Ya, seperti itu. Mungkin langkah-langkah penerapan metode diskusi ini bagaimana Mas? Langkah-langkahnya? Ya. Langkah-langkahnya ya. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, guru menjelaskan pengertian fakta dan opini terlebih dahulu pada siswa agar siswanya itu dapat memahami apa itu fakta dan opini. Kemudian yang kedua, memberikan contoh seperti yang saya lakukan tadi. Nah, yang cocok lah buat anak SD dan MI. Kemudian membagi kelompok. Nah, kemudian setiap kelompok diberikan LKPD yang berisikan berbagai pernyataan. Nah, kemudian siswa berdiskusi untuk mengelompokkan pernyataan tersebut menjadi fakta atau opini. Nah, selanjutnya mempresentasikan hasil diskusi di depan teman-temannya. Kemudian guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Nah, seperti itu. Oh, saya juga sepakat sebenarnya metode diskusi ini juga sangat memengaruhi bagaimana dari segi psikomotornya ya, jadi dari segi keterampilannya juga akan ya berpengaruh lah. Mungkin dari media pembelajarannya yang cocok menurut Mas Sultan. Untuk media pembelajaran, misalnya ada yang pertama itu ada kartu fakta dan opini. Jadi guru itu menyiapkan kartu yang berisi
berbagai pernyataan. Nah, yang misal ada kayak apa ya? Kayak ada saku gitu lah nanti kita bikin sebuah saku. Nah nanti itu ada dua saku. Nah, yang saku sebelah kanan itu diisi dengan opini, yang sebelah kiri itu diisi dengan fakta. Nah kemudian siswa diminta menentukan apakah pernyataan tersebut termasuk fakta atau opini. Kemudian yang kedua ada gambar berseri. Guru menampilkan gambar suatu peristiwa, kemudian siswa membuat kalimat fakta dan opini berdasarkan gambar tersebut. Jadi seperti merefleksikan gambar tersebut lah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada artikel atau teks bacaan. Guru menyediakan artikel sederhana dari koran, kemudian Kemudian siswa mencari kalimat fakta dan opini dalam teks tersebut. Terus yang keempat yaitu PowerPoint interaktif. Guru menampilkan beberapa pernyataan melalui slide dan siswa memberikan jawaban secara langsung. Yang terakhir yaitu video pembelajaran, yaitu guru memutar video pendek, kemudian siswa diminta menentukan informasi, fakta dan opini yang terdapat dalam video tersebut. Nah, seperti itu. Oke. Dan ini sangat baik sekali ya dalam urutan media pembelajarannya. Saya setuju karena dalam penggunaan media pembelajaran ini apa adanya karena setiap sekolah itu kadang nggak ada yang menjadi sarana prasarana sebagai penunjang media. Mungkin Mas Sultan juga sering diketahui seperti itu. Mungkin di sini Mas Sultan bisa memberikan contoh penggunaan media secara intens, secara spesifik lah. Silakan contoh medianya, penggunaan media maksudnya. Misalnya nih, guru menampilkan gambar taman sekolah yang bersih. Nah, kemudian siswa diminta untuk membuat kalimat yang cocok dengan gambar tersebut. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kayak ada gambar video lah ya, video saya dideskripsikan oleh siswa. Iya, dideskripsikan oleh siswa. Oke. Baik, tadi sudah dijawab ya mengenai pembahasan umum terkait media pembelajaran. Maaf, pembelajaran bahasa Indonesia atau harus dijelaskan juga media harus materi yang cocok ya. Terus kita masuk ke implikasi ya atau dampak penggunaan metode diskusi dan media pembelajaran yang sudah Mas Sultan tadi jawab terhadap proses belajar siswa. Untuk dampak ya, dampak pembelajaran fakta dan opini terhadap siswa itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang utama itu. Terus yang kedua, melatih keberanian menggunakan pendapat atau mengungkapkan pendapat. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi. Selanjutnya menumbuhkan kerjasama kelompok. Terus yang terakhir membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam. Kemudian untuk guru, dampaknya untuk guru yakni guru menjadi lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran. Kemudian guru lebih mudah mengetahui tingkat pemahaman siswa. Jadi bisa membedakan mana siswa yang sudah bisa mengolah opini dan fakta dengan baik, mana yang belum bisa mengeluarkan fakta dan opini. Kemudian pembelajaran menjadi lebih aktif dan berpusat pada siswa. Kemudian pemahaman siswa tentang fakta dan opini lebih meningkat. Selanjutnya siswa lebih selektif dalam menerima informasi. Jadi siswa itu bisa memilah mana yang informasi yang baik, mana informasi yang jelek. Seperti itu. Jadi sangat berpengaruh tentunya ya kalau kita dari guru mampu untuk mengkreativitasan sebuah media yang baik.
Baik, Sultan, mungkin dari pembahasan yang sangat lengkap ini kita izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit ya bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau itu memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berbahasa dan berpikir siswa tentunya. Pada materi fakta dan opini yang sudah dijelaskan oleh Mas Sultan tadi, siswa itu dilatih untuk membedakan informasi ya yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan informasi yang berupa pendapat. Dalam pelaksanaannya, metode diskusi kelompok menjadi salah satu metode yang efektif ya, karena mampu meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir siswa. Selain itu, penggunaan media pembelajaran seperti tadi, kartu fakta opini, gambar berseri, artikel bacaan atau PowerPoint interaktif, dan video pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan menarik. Kurang lebih seperti itu ya, maksudnya. Yes. Kurang lebih ya seperti itu, Mas Miftah. Ya, baik. Jadi guru perlu memilih metode dan media yang sesuai agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ya, mungkin itu saja Mas Sultan ya. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat lengkap dan bermanfaat. Sama-sama Mas Miftah. Semoga diskusi ini dapat menjadi referensi bagi pemirsa-pemirsa yang telah menyaksikan podcast kali ini. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama, amin. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah menyimak podcast kami dari awal sampai akhir. Sampai bertemu pada episode berikutnya dengan tema pendidikan yang tidak kalah menarik. Jangan sampai lupa dan tonton kita di video berikutnya. Begitu saja mungkin dari saya. Mohon maaf, Mas Sultan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.